Wah, wah, wah. Lebih dari 100 dapur MBG diduga fiktif. Oke, selamat datang di Tirai Politik. Kali ini kita akan membahas tentang 100 lebih dapur MBG yang dikabarkan fiktif di Cilacap. Ini adalah temuan dari tim investigasi. Dari nama dan alamat dari dapur MBG-nya itu sudah tercatat dalam data. Namun saat ditelusuri ke lapangan, sebagian lokasi justru tidak menunjukkan aktivitas sebagaimana mestinya. Lalu kemana aliran dananya? Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana temuan mengejutkan ini bisa lolos pengawasan? Simak investigasi lengkapnya karena fakta yang terungkap bisa membuat kalian tercengang. Temuan dari 100 dapur MBG fiktif tidak muncul begitu saja. Semuanya berawal dari proses verifikasi yang dilakukan terhadap sejumlah data penerima program dan mitra pelaksana yang terdaftar dalam sistem. Pada awalnya tidak ada yang mencurigakan. Di atas kertas seluruh data terlihat lengkap. Nama dapur tercatat, alamat tersedia, kapasitas produksi makanan dilaporkan berjalan normal. Bahkan beberapa dapur disebut telah menyalurkan ribuan porsi makanan kepada penerima manfaat. Namun situasi berubah ketika dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Satu persatu alamat yang tercantum mulai diverifikasi. Di beberapa lokasi, petugas menemukan bangunan yang tidak menunjukkan aktivitas dapur dalam skala besar. Bahkan ada yang ditemukan titiknya itu di kuburan maupun di hutan. Ini baru di Kabupaten Cilacap aja ya teman-teman ya. Gimana dengan wilayah-wilayah yang lainnya? Yang lebih mengejutkan, beberapa warga sekitar mengaku tidak mengetahui keberadaan dapur yang dimaksud. Mereka mengaku baru mendengar nama dapur tersebut setelah petugas datang melakukan pemeriksaan. Dari sinilah kecurigaan mulai menguat. Apakah data yang tercatat selama ini benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan? Ataukah terdapat ketidaksesuaian yang selama ini terdeteksi? Pertanyaan itu kemudian mendorong investigasi yang lebih luas. Oke, kita akan tunjukkan dari video tim investigasi yang sudah ke lapangan mengecek dapur MBG fiktif ini. Terkait yang tadi ada 100 titik fiktif itu bagaimana penjelasan? Ya, jadi kemarin tim investigasi dan Korwil sudah mengadakan rapat bersama. Ternyata sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap, yang mana setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN Pusat, titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya. Jadi dari tim investigasi itu menyebutkan titiknya itu sampai di kuburan, sampai di tengah hutan. Ini menunjukkan betapa bobroknya di sistem penerimaan dapur MBG. Kita lanjutkan video selanjutnya. 5.000 dapur MBG diduga fiktif dan tak pernah ada, melenyapkan 7,6 triliun uang negara. Padahal sejak tahun 2021, KPK sudah memperingatkan bahwa program pangan seperti ini rawan dikorupsi karena prosedur pengadaan yang buram. Namun pemerintah tetap meluncurkannya, membuka peluang bagi elit korup untuk merampok dengan mudah.
di balik nama gizi dan kemiskinan. Kalau anak-anak dan ibu hamil saja bisa dikorbankan, siapa lagi yang akan dilindungi oleh negara? Apakah menurutmu program makan bergizi gratis ini efektif? Kalau ini malah ada 5.000 ya teman-teman ya, mungkin dari seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin ada lebih dari 5.000 temuan dapur MBG itu fiktif. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Laksanakan program makan bergizi gratis berdampak kepada terganggunya kegiatan belajar, mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah. Banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan, karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Ya kalau Aduh, jadi tuh gimana juga kita mau melapor ya. Setiap aparat itu juga mereka punya dapur SPPG sendiri. Jadi untuk dari masyarakat bawah itu, untuk dapur SPG sendiri itu kalau banyak yang tindakan curang itu juga kita juga susah untuk melaporkan kejadian ini ya. Nanti paling juga tidak ditindaklanjuti ke atas gitu ya teman-teman ya. Ini ada video lagi dari Pak Jadi Mbak ya. defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa, sebenarnya hampir rata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena emang anggarannya besar. Itu untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar, saya bisa begitu rupanya, dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu, mungkin di kisaran 2,8%, sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya, dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat temunya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak atau sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Jadi sebenarnya itu untuk APBN itu juga untuk MBG sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Yang masalah itu dana dari APBN-nya itu yang sampai bawah itu bisa dimain-mainkan itu loh teman-teman. Masalahnya itu. Orang banyak kritik MBG kan, buat apa program seperti itu. Tapi kalau Anda lihat 3 pilar Sumetronomics,
pemerataan pembangunan, stabilitas, dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi. Yang dua itu adalah sebetulnya didukung oleh MBG. Jadi saya nggak pernah kritik MBG, saya pikir bagus, tapi jalankan secara optimal. Iya. Itu yang dimau Presiden. Cara optimalnya seperti apa? Karena semua orang percaya bahwa MBG itu penting, cuman caranya itu menurut. Kalau saya nggak punya akses. Kalau saya Ya, bilang aja, maksudnya ini dari segi saya hanya bisa ngancam gini, return on saya investment. bisa ngomong ke dia, belanjain tepat waktu Pak. Kalau apa nggak belanjain tepat waktu, nggak tepat sasaran, saya ambil uangnya. Tapi sebetulnya bukan saya ambil, uangnya emang di tempat saya juga. Kalau nggak dibelanjain, jadi kita hanya mendukung beliau agar bisa lebih keras bekerjanya. Cuman begini, ini kan baru program baru juga. Nggak ada yang bisa memperoleh dalam waktu semalam. Itu yang perlu dimaklumi. Jadi saya sih mendukung terus dengan MBG. Biar aja MBG itu untuk stabilitas, pertumbuhan tinggi kita yang ciptakan tadi. Monetary, fiskal yang benar, uang yang cukup, perbaikan sistem iklim investasi yang baik. Nggak lama lagi saya akan ketemu dengan Menteri Perindustrian untuk diskusi gimana caranya membuat industri kita tumbuh lebih cepat lagi. Mestinya lebih pintar daripada saya kan, cuman saya nanya insentif apa yang bisa saya kasih supaya industri kita tumbuh lebih cepat lagi. apa? Insentif apa? Bisa Maksudnya macam-macam. Bisa Contohnya? ada yang bilang, dia bilang oh, kita nggak bisa bersaing di pasar dalam negeri karena banyak program-program barang-barang selundupan, tutup barang-barang selundupan itu. Saya akan kerjakan dengan beliau. Nanti saya akan tanya, yang mana sih yang ini yang masuk? Siapa pemainnya? Siapa tahu dia tahu punya pemainnya. Saya nggak. Jadi itu MBG itu untuk pemerintahan itu penting ya teman-teman ya, karena MBG itu juga menyumbang angka ekonomi dari Indonesia. Jadi ini sebenarnya programnya bagus ya, cuma strukturnya aja yang kurang jelas itu. Juga Pak, dijelaskan Pak, kemarin sempat muncul statement terkait adanya 100 titik sebagai fiktif Pak, sudah jelaskan Pak. Soal terkait pernyataan dari Ibu PLT Bupati Cilacap yang menyampaikan bahwa ada 100 SPBG fiktif itu tidak benar adanya. Karena di data kita memang mungkin di 100 SPBG yang sedang tahap pembangunan, tapi itu bukan fiktif. Itu sebenarnya kondisi gimana sih Pak Yuda? Yang belum itunya, real di lapangannya bagaimana Pak? Kalau untuk di real di lapangan itu memang sedang proses pembangunan Pak. Itu ada 114 SPBG yang sedang tahap pembangunan. Kalau untuk fiktif itu tidak dibenarkan. Artinya memang titik itu sudah benar didaftarkan ke BGN atau bagaimana Pak? Ya, sudah itu 114 itu sudah ada ID SPBG-nya. Tinggal nunggu operasional seperti itu. Terkait progresnya yang belum segera muncul itu faktor apa sih Pak Yuda? Atau memang kembali kemitraan atau gimana Pak? Kalau itu kembali ke kemitraan. Tapi berarti sampai hari ini belum jalan itu ya? Untuk 100 SPBG tersebut belum Bapak. Itu belum jalan, juga termasuk yang disampaikan sama beliau SPBG yang ada di tengah hutan dan di makam itu tidak benar adanya. Itu sebenarnya alokasi untuk Cilacap awalnya berapa, terus sampai saat ini yang sudah beroperasi berapa, dan yang belum berapa? Kalau untuk data itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh KPPG Sleman. Kalau di data di kita itu yang sudah operasional per hari ini di Kabupaten Cilacap itu ada 196 SPBG yang sudah melayani. Memang juga belum mendapat alokasi anggaran dari BGN ya, karena memang belum beroperasi gitu ya? Belum. Apa ada target operasionalnya kapan gitu kira-kira Pak kalau itu? Kalau menurut aturan dari BGN itu sendiri itu kan ada batas waktu pembangunan itu 45 hari. Tapi biasanya ada kendala mungkin di lapangan itu bisa melebihi dari 45 hari. Berarti kalau yang sudah melebihi tenggat waktu itu akhirnya nanti kan gimana Pak Yuda? Kalau untuk yang melebihi tenggat waktu itu akan dievaluasi lagi Bapak. Karena itu banyak faktor. Sebenarnya di sini agak rancu ya teman-teman ya. Kalau dari penjelasan Bapak ini tadi soal
salahnya titik-titik yang sampai di kuburan di tengah hutan itu salah. Tapi kenapa dari data yang ibunya tadi dia tuh dapat data dari mana kalau nggak dari situ juga gitu loh. Harusnya itu emang itu sudah didaftarkan dari situ, tapi setelah dicek kan emang adanya itu ya tempatnya itu tengah hutan sama kuburan, harusnya kan kayak gitu ya teman-teman ya. Di Cilacap itu dari Pemprov Jateng? Kami belum mendapatkan masukan. Kalau memang itu, ya kan kami kan termasuk Satgas. Kalau memang itu ada dan sebagainya, silakan diproses hukum. Ya. Tapi belum pernah ada laporan ya Pak? Saya belum menerima laporannya, ya. Tapi jelas kami ingin benefit atas adanya SPBG di Jawa Tengah ini berdampak langsung kepada misalnya petani, ya, peternak yang punya telur dan sebagainya, sehingga dampaknya signifikan untuk mengatasi tingkat ekonomi yang supaya meningkat seperti itu. Ya. Apabila ada masyarakat yang menemukan, gitu nanti bisa lapornya ke siapa Pak? Lapor dong ke kami, silakan, kan ada lapor code. Langsung ke Satgas SPBG juga ada. Laporkan. Mas, terima kasih sekali. Seperti ini beliau bagus sekali. Begitu kami dikasih tahu bahwa benar-benar kalau itu yang namanya relawan ternyata kenyataannya masih belum ada pilihan buruk, kami cek. Kalau nggak ada masukan seperti itu, ada yang kami juga. Tambah lagi Pak, mungkin satu lagi Mbak, kan itu ada bukan relawan, tapi juga pekerja konstruksi yang terjadi di MB. Itu juga belum daftar. Oh, ada MB ya. Nanti kita cek. Dicek juga ya. Bisa. Itu ya. Terima kasih sekali. Tapi nanti akan proaktif dicek juga nggak sih Pak, yang untuk mendeteksi kalau misalkan ada yang fiktif seperti itu? Ya kami cek. Kami cek, gimana nggak kami cek? Itu program pemerintah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada, kami akan pastikan program yang baik dari pemerintah pusat, kami selaku wakil pemerintah pusat dan kabupaten kota selalu akan kami cek. Apabila terbukti itu ternyata fiktif, berarti nanti biar ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Kalau memang fiktif dan sebagainya, kalau fiktif kan nggak ada SPBG-nya, yang ditutup apanya? Kan namanya fiktif kan nggak ada. Tinggal nanti biar urusannya api ya, gitu ya. Kenapa baru ada setelah ada berita temuan dapur MBG fiktif ini baru kalian cek? Kenapa enggak sebelum pendaftaran, dari saat awal pendaftaran dapur SPPG itu dicek dulu areanya di mana gitu kan? Harusnya kan semuanya dicek dulu ya teman-teman ya. Ini agak rancu juga ini. Ini lebihan dari dapur 1, 2, dan 3. Sini mohon maaf, ini ada 3 dapur sini. Mohon maaf ada 3 dapur nih. Kenapa? Bukan hanya nyari untung aja enggak nih. Ini ada lebihan kayak gini. Contoh nih, ada lebihan nasi, ada lebihan sayur, lebihan ini, ada lebihan yang mana? Potongan daging tadi. Belum Pak Dadan apa dia. itu? Ikan dori. Nah, ini ada 2. Sebelum Pak Dadan Dari 9.000 porsi jadi sisanya segini. tersangka ini. Kita bagikan semua ke relawan. Dan tempat membagikan ini pun bukan di BGN, bukan sewaan gedung BGN, bukan. Ini yang mana khusus gedung yang diberikan kepada relawan ketika dia untuk makan, minum, dan lain sebagainya termasuk istirahatnya. Dibagiin gratis. Gak ada namanya SPPG itu yang mana menyimpan. SPPG kok pelit, kurang duit. SPPG pelit, dia apa? SPPI-nya nih. Tiap hari kayak gini, ini SPP namanya Bu Winda, Winda gitu kan. Boleh kan bagiin? Boleh, Bapak. Kalau nggak boleh, kamu yang saya tendang. Oke. Ini yang mana ahli gizinya? Ahli gizinya namanya Mbak Yusa sama ahli gizi PB Dodoi IPB nih. Waduh, gadis semua nih, gadis. Akuntan. Akuntannya. Saya korupsi BGN nggak? Kenapa? Kenapa lebih? Wajar lebih. Daripada kurang mending bayar lebih. Kenapa? Kita nggak korupsi. Jatah BGN dari BGN, keuangan BGN 8.000 sama 10.000. Semua dihabiskan. Jika ada yang mana lebih lagi di-add-cost-kan untuk apa? Daging sapi sebulan sekali loh. Satu dapur itu minimal 1 ekor sapi dipotong. Kata Pak Dadan benar itu. Itu sapi minimal yang bobot 500 gram. Kalau sapi yang bobot 300 gram, gimana mau cukup? Tanya nih. Bener nggak? 500 kilogram sapi itu kalau dipotong paling dagingnya cuma 200 gram. Paling tinggi 2,5, tertinggi lagi 300 gram. Itu kalau sapinya gendut, cakep. Ya kalau karkasnya banyak tulangnya, banyak kotorannya.
segini banyaknya. Makanya kalau bilang apa UMKM, wah ya benar, kenapa? Dia udah biasa makan daging dan kita ajarin jadi orang yang irit, jadi orang yang hemat. Sampai kuah ini loh, kuah sisa segini doang, ini pun yang mana akan dibagikan. Ini kuah aja dibagikan. Tahu bagikan tujuannya apa? Mari kita bersama-sama, keluarga kita sehat, semuanya sehat, dan kita menjadi orang yang hebat. Kita contohkan Sebenarnya semua bagus ya, hal seperti ini disaksikan oleh SPPI, kepala dapurnya, disaksikan oleh akuntannya, disaksikan oleh gizinya, dan mereka semua menyaksikan, dan mereka bangga, dan kita juga bangga. Gimana keluarga kalian? Hai, kamu dikatakan gemoy? Gemoy katanya apa? Enak dong, kerja di MBG, kenapa? Udah dapat duit, dapat lebihan lagi, gimana? Enak gak? Subur. Makanya kalau minta mau yang mana? Silahkan masuk ke MBG. Wayah nawe, tukang bakso yang mana? Tukang sekarang bikin tahu. Tukang mie ayam, tukang bikin tahu. Petani yang mana tanam sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Semua isi dapur, semua ompreng paling banyak hanya dari petani. Saksi hidup yang belanja mereka, yang ngitung, maksudnya ngitung, tetap yang belanja orang-orang kene, gitu loh. Yang itu mereka, kalau korupsi, laporkan bagi orang mereka benar. Ingat ya, gedung ini pun bukan milik BGN. Gedung ini khusus untuk karyawan. Tidak pernah mengurangi haknya BGN, nggak pernah mengurangi haknya MBG, nggak pernah mengurangi haknya anak-anak, semua serba lebih. Nggak percaya? Datang tempat kami. Taman Sari 1, Taman Sari 2, Taman Sari 3, Jimmy hantu. Bukan hanya cari uang, tapi kita bicara Indonesia harus emas. You know? Anak buah Pak Dadan nih. Ya, gitu. Ini sebelum Pak Dadan ditangkap ya teman-teman ya. Bosnya aja ketangkap gitu. Ya, ini ada beberapa yang bisa kritik. Pertama itu dari statementnya bapaknya tadi itu, katanya itu dia relawan. Sebenarnya itu mereka itu bukan relawan ya teman-teman ya, itu mereka itu karyawan, bukan relawan. Kalau relawan itu tidak digaji tidak masalah, kalau karyawan harus digaji kan, mereka terima gaji kan. Yang kedua itu kenapa itu masih banyak sisa makanan ya teman-teman. Itu apa gunanya dari akuntannya juga? Kalau akuntan itu sebenarnya mereka ya sudah setiap hari menghitung porsinya segini, harusnya sudah bisa memporsikan harus seberapa masaknya gitu. Itu masukan dari saya. Untuk video kali ini kita cukupkan. Nanti kalau ada yang mau dibahas atau kalian mau pengen kita bahas, bisa komentar di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.